Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja yuk kita ngomongin dua hal utama di momentum impulse. Yang pertama nih baca, yang kedua silahkan dibaca lagi. BTW ini ada istilah linear karena nanti kita bakal bahasin yang momentum angulernya, tapi di kelas 11 sih. Nah sekarang lihat di kelas 10 kita kenalan dulu sama momentum ya. Ini definisinya, ini matematisnya. Kalau kita lihat film Spider-Man yang Homecoming, kita bisa lah harusnya memahami momentum. Ketika kita punya kecepatan dan kita akan membentur sesuatu, maka ya massa kita akan mempengaruhi gitu. Istilahnya kalau beca sama kereta di kecepatan sama-sama 20 km per jam, nabrak tembok, jelas impact ataupun efek ke temboknya bakal beda kan. Nah itu karena momentum yang berbeda, karena massa kereta dan massa beca ya beda gitu. Kalau impuls sendiri adalah lebih ke ketika tumbukannya itu terjadi sebesar apa perubahan momentumnya, maka itu adalah impuls gitu ya. Dari definisi ini makanya sering juga disebut impuls itu adalah perubahan momentum gitu. Dan kalau kita punya grafik yang menggambarkan gaya terhadap selang waktu tabrakan atau tumbukan, maka kita punya nilai impuls itu sebesar luas grafik yang diarsir, raster atau arsiran ya gitu, dengan sumbu X sebagai pembatas dan grafik sebagai batas atasnya gitu ya. Oke, kita ngomongin momentum impuls tuh banyak kasus di tumbukan, dan tumbukan bukan hanya tabrakan tapi bisa juga ledakan, bisa juga hentakan, bisa juga sesuatu yang sifatnya diem kemudian explode alias pisah ya. Dan dari semua kasus itu kita rangkum jadi 3 jenis tumbukan. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian bukan setengah ya, sebagian itu di antara 0 sampai 1 untuk istilah koefisien restitusinya. Koefisien restitusi apa sih? Koefisien restitusi adalah koefisien yang menandakan seberapa lenting atau seberapa mantul sebuah benda kalau bertumbukan. Kalau boleh saya gambarin, misal kita punya bola Beckles, di ketinggian 1 meter kita lepasin. Kemudian si bola bekel itu mantul ke lantai dan balik lagi ke tangan kita di posisi yang semula di 1 meter. Nah itu berarti namanya lenting sempurna, E-nya 1 gitu. Kalau kita misal punya bola golf ya, di ketinggian 1 meter kita lepasin, jedak ke bawah, mantul tuh bola golf tapi cuma nyampe ke 40 cm, berarti itu namanya lenting sebagian. Dan nilai E bisa kita ukur melalui eksperimen jatohin bola kayak tadi ya, dengan mengukur tinggi pantulan dan menyebut tinggi awal, kemudian kita bagi dan akarin, maka itu adalah koefisien restitusi ya. Seperti itu. Untuk hukum kekekalan momentum itu intinya kekal, berarti awal dan akhir sama ya. Apanya? Momentumnya ya. Momentum itu kan M kali V ya. Jadi seperti ini wujudnya, dan kita bisa lihat antara tumbukan lenting sempurna dan tumbukan lenting sebagian itu relatif sama di persamaannya ya. Hanya saja nanti analisis yang lebih spesifik akan ada perbedaan, biasanya di istilah koefisien restitusi. Dan kalau tipe soal, kalau selama belum diomongin koefisien restitusi, berarti tumbukan itu lenting sempurna. Kalau ada data koefisien restitusi yang enggak atau kurang dari 1 atau lebih dari 0, ya pokoknya rentang ini deh, maka itu tumbukannya lenting sebagian. Kalau ada data E-nya, koefisien restitusi. Nah, ada lagi tumbukan yang terakhir itu tumbukan tidak lenting sama sekali, atau inelastik atau enggak mantul alias nempel. Kalau nempel, dari persamaan hukum kekekalan itu akan ada perbedaan di sisi akhirnya. Di ruas akhir itu massa akan bergabung nih, karena mereka notabene adalah bersatu. Jadi kecepatannya barengan. Kita namain V-nya V aksen aja. Nggak usah ada identitas 1 atau 2. Karena benda pertama sama benda kedua itu bersatu gitu. Ceritanya di kasus ini nih yang sering pasaran di soal. Kasus di mana ada peluru bersarang dalam benda dan mereka berdua akhirnya bergerak bersama-sama. Dan alam analisisnya tentu saja kalau mereka gerak bareng, pelurunya bersarang, maka tumbukannya tidak lenting sama sekali. Seperti itu. Oke, preview ya. Ngapain kita belajar ini tuh relatif penting banget dalam tataran yang sophisticated alias yang modern, yang up to date, high teknologi, itu guna banget walaupun nggak sesimpel yang kita hitung di SMA, tapi at least dasarnya itu dari konsep momentum dan impuls. Dengan analisis ini kita bisa dapat berapa sih gaya dorong yang dihasilkan oleh suatu bahan bakar yang disetting dalam roket sehingga menghasilkan hentakan yang bisa bikin roket akhirnya lepas dari bumi menuju outer space. Kan gayanya nggak kecil dong, karena dia bawa sesuatu yang berat
ya. Oke, analisis ini juga banyak dipakai di kompetisi-kompetisi roket yang notabene memang nggak semuanya dihitung ya, tapi kalau dihitung alangkah lebih kita punya gambaran yang konkret mengenai spesifikasi atau kemampuan si roket yang kita rancang. Anyway, ada lagi dalam apa ya, analisis tumbukan atau menentukan nilai koefisien keamanan suatu kendaraan itu juga sangat dipengaruhi oleh perhitungan momentum impuls. Di sini kita bisa lihat ya, impuls itu kan kita keep dulu impulsnya karena itu persoalan perubahan momentum yang kita coba konstanin. Intinya dari rumus I sama dengan F kali delta T. Nah ini nih, F sama delta T alias gaya dan selang waktu itu kan berbanding terbalik ya. Nah gayanya itu akan kecil loh kalau delta T-nya besar ya, sehingga cedera yang diderita itu akan lebih minim oleh si pengendara mobil ya. Jadi intinya ketika kita tahu konsep momentum impuls, maka kita akan ciptakan selang waktu yang panjang agar gaya yang diderita oleh si pengemudi itu kecil ya. Dengan hal ini kita akan menemukan konsep rancang bangun sebuah mobil itu bagian moncongnya atau bagian depannya itu mudah dibuat ringsek ya. Jadi kalau ada mobil yang ringseknya parah, itu bukan berarti materialnya jelek, tapi emang desainnya itu dirancang untuk keamanan si pengemudi ya, seperti itu. Next kita langsung ke contoh soal latihan. Seperti biasa kalian tinggal pause ya buat baca soalnya. Yang jelas nih km per jam harus dibuat meter per second. Dia minta gaya rata-rata selama berlangsungnya tabrakan. Karena ini melibatkan konsep impuls dan perubahan kecepatan, maka kita pakai rumus yang I sama dengan delta P. Impuls sama dengan perubahan momentum. Kita jabarin seperti ini, dan kita punya pertanyaan di F. Masa ada kecepatan akhirnya adalah berhenti, berarti 0. Kecepatan awalnya 10 karena dibikin apa? Dibikin meter per second ya. Delta T-nya 0,1 nih ya. Dari sini bisa lah kalian dapetin gayanya ya. Oke, sedemikian rupa saya akan coba di bab ini karena gampang, saya umpetin aja jawabannya biar kalian hitung dewek ya. Oke, lanjut. Kita punya pertanyaan nomor 2 yang nanya kecepatan pada detik ke-18. Kita punya data grafik di mana ada sumbu Y-nya gaya, sumbu X-nya adalah waktu. Jadi kita bisa dapetin nilai impuls dari luas arsiran grafik. Karena grafiknya cukup pelik kayak kata Firsa Bersari, maka kita bikin ini menjadi 3 luasan, 3 arsiran, L1, L2, L3. Bukan Elsa Frozen, bukan ya. Jadi impuls itu sendiri kan katanya perubahan momentum nih, M kali delta V. L-nya kita beresin dengan menghitung luas trapesium, luas persegi, dan kita analisis di perubahan kecepatannya. Kita ambil V1-nya itu adalah 4 karena ini mula-mulanya 4. V2-nya itu anggap di detik 18 yang ditanya. Dengan mengisi M-nya 12, harusnya tahu dong V2-nya berapa. Ya nggak? Next. Jadi next kita punya pertanyaan sekarang, katanya V awalnya 0. Dia minta EK setelah 4 second ya. Oke. Kita pakai konsep seperti biasa, impuls sama dengan perubahan momentum. Dimana perubahan momentum itu kita pakai momentum akhirnya di 4 detik. Momentum awalnya di 0, berarti momentum awal tuh karena bendanya diam awalnya, maka 0 ya. Maka kita dapat momentum di akhir detik keempat. Dan dari data itu kita bisa menghitung energi kinetik karena EK itu punya rumus juga P kuadrat per 2M selain yang setengah MV kuadrat. Kalau udah begini mah masukin aja, 20 nya masukin sini dikuadratin, masanya ada disediain. Udahlah nggak usah manja. Oke, nomor 4. Kita sekarang ganti konsep, maksudnya ganti tipe soal. Dimana konsep yang kita pakai sekarang itu soal-soal yang diselesaikan dengan hukum kekekalan momentum ya. Katanya minta kecepatan bola setelah tumbukan. Ini nggak ada data koefisien restitusi, sehingga kita pakai tumbukan nanting sempurna, bukan nanting sebagian. Kita isi masing-masing datanya. Katanya A itu ke timur, kalau B-nya ke barat, berarti salah satu ada yang kita bikin negatif ya. Kita pakai koordinat kartesian aja, dimana yang ke barat berarti dari kanan ke kiri itu negatif, maka si benda B yang lagi ke barat kita kasih minus kecepatannya ya. Di sini kelihatan banget data yang nggak ada tuh cuma VA setelah tumbukan, karena VB setelah tumbukan itu ada ya 2, arahnya ke timur berarti positif. Udahlah, dapat datanya, dapat angkanya, ya dihitung dapat 1,5 nih, dan ternyata positif artinya ke timur. Timur itu ke kanan ya, ke kanan berarti koordinat kartesiannya positif, seperti itu.
Wah iya ini mah enak, yang barusan dapat jawaban nomor 5 mah enggak nih ya. Nah ini yang saya bilang tadi, tumbukan itu nggak mesti tabrakan, tapi ini coba namanya hentakan. Karena orang melompat perahu berarti ada hentakan yang diakibatkan si anak yang loncat itu. Hentakan itu membuat perahu bergeraknya ke kiri, si anak mah bergeraknya ke kanan gitu ya. Nah ini maaf asumsi kebalik ya. Jangan pakai koordinat kartesian, kita pakai koordinat perasaan. Widih, yang namanya ke belakang kan negatif, maka kita kasih negatif nih si punyanya si anak ya. Oke. Nah, kalau kecepatan perahu sama kecepatan anak atau orang sebelum tumbukan atau sebelum hentakan itu dianggap 4. Sama-sama 4. Karena perahu sama anak itu kan tadinya jalan bareng, coy. Ya, jalan bareng maka kecepatannya bareng sama. Tapi setelah ada hentakan dari si anak, anaknya ke belakang berarti -2, berarti perahunya tetap ke depan dong dengan kecepatan yang menjadi pertanyaan. Nah, seperti ini aja bisa lah dapetin VP-nya ya. Lanjut. Oke, ini pertanyaan pasaran di mana kita coba ada kaitkan konsep hukum kekekalan momentum dengan hukum kekekalan energi. Kenapa? Karena kita butuh data kecepatan pas lagi di ujung sini, di mana kecepatan ini adalah ya dapat dari hukum kekekalan energi mekanik ya. Oke. Jadi di sini kan tadinya dia nggak punya ketinggian, di akhir punya ketinggian. Maka di awal nggak punya EP, di akhir punya EP. Di akhir di mana tercapai ketinggian maksimum itu kan notabene sempat berhenti, maka EK-nya kita nolin. Nah dari sinilah kita dapat kecepatan awal ya, kecepatan awal barengan peluru dan balok itu mau OTW ke atas. Berarti di sini V-nya adalah akar 2GH, dapatlah 2 ya. Oke, jadi ceritanya tuh ini kecepatan berguna untuk buat dapetin kecepatan peluru yang sebelum numbruknya ya, nih yang ini nih. Karena notabene pertama tuh peluru zing keluar dari senapan revolver ataupun apalah gitu ya. Terus si baloknya kan diam tak bersalah, awalnya diam ya. Nah setelah tubrukan katanya ya tertahan berarti tidak lenting ya, alias tidak tembus. Maka masanya kita tambahin dan kecepatannya adalah kecepatan barengan yang nilainya 2. Tuh kan baru kerasa ya, kita ngitung tadi 2 meter per second tuh buat masukin di sini. Karena kita punya PR dapetin VP. Kalau VB nya mah 0 karena awalnya balok di diem. 0 kali M kan 0. Dari sini kita dapat ya VP nya sekian. Terima kasih. Next nomor 7. Nomor 7 itu kita juga punya pertanyaan di mana kita nyasar ya. Bukan kita, saya nyasar naruh ini di rumus hukum kekekalan momentum. Padahal ini konsepnya impuls sama dengan perubahan momentum. Ya, cuma di sini saya mau kasih preview bahwasanya momentum tuh jangan lupa adalah sebuah vektor di mana punya arah dan kita pertimbangkan arahnya. Katanya setelah dia tadinya diem, ya, ini nggak ada cerita awalnya ya. Ujuk-ujuk dia dapat gaya sehingga bergerak masing-masing dengan arah seperti ini. Artinya momentum awal tuh totalnya 0. Tapi kalau momentum awal yaitu MV ke atas, MV ke samping. MV yang ke atas kan 5 kali 1 5, MV ke samping 6 kali 2 12. Maka total momentum awal ya kita jumlahin secara vektor ya. Karena katanya adalah saling tegak lurus. Maka mentotalkan vektor yang tidak sesumbu ya kita pakai rumus kosinus. Berhubung ini rumus kosinus dimasukkan alfanya 90 derajat atau simpelnya mah berhubung ini dua vektornya itu tegak lurus, maka ya cara nyarinya pakai Pitagoras ya, atau kuadrat dari jumlah masing-masing. Oke, jumlah dari kuadrat masing-masing. Jadi impulsnya ketahuan lah ya berapa, tinggal diaukarin yang sebelah sini. Nah gitu. Terakhir kita ngomongin koefisien restitusi yang kadang ditanyakan. Kita pakai rumus ini aja deh langsung, H2 per H1. Tapi ternyata E nya diketahui dan pertanyaannya adalah sekarang V2 ya, kecepatan pantul benda setelah tumpukan. Kita dapetin dulu dong nilai H1 sama H2 nya, dimana H1 itu sebenarnya udah tahu sih 80 cm meter deng. Nah berarti H2 nya itu kita ketahuan nih, dapatlah 3,2. Oke, H2 3,2 ya, kecepatan pantul benda setelah tumbukan. Nah berarti kecepatan V2 nya tinggal akar 2GH dong, hanya pakai yang setelah tumbukan. Dapatlah jawaban kalau gini mah ya, pas banget lah. Yuk kita sudahi saja perih ini video. Terima kasih udah wasin bareng-bareng. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.